Halo Kozen Friends yang gua sayangin, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, tetap jaga protokol agar semua aktivitas kalian berjalan dengan lancar. Nah, kali ini kita bakal datengin seseorang yang sangat menginspirasi banget. Dia merintis bisnisnya dari nol sampai hingga menjadi sukses. Dan dia sekarang ini menjadi pendiri utama asosiasi. Asosiasi apakah itu? Nah, sebelum itu, kalian harus dukung dulu channel ini, Koze Indonesia TV, dengan cara subscribe dan klik lonceng di sampingnya dan share ke teman-teman kalian. Karena apa? Karena kita akan selalu menyajikan dan menghadirkan orang-orang yang bakal menginspirasi dan memotivasikan kalian. Baiklah, daripada kita berlama-lama, nunggu lama-lama juga kan, mending kita langsung aja ketemu sama orangnya. Yuk! Mungkin gue bakal ngasih sedikit bocoran ke kalian. Jadi namanya itu adalah namanya Mas Ismail. Jadi dia itu kalau kalian nanti lihat, dia udah sukses 17 tahun di bidang sablon. Don't judge people by its cover itu ternyata sampai sekarang masih berlaku ya. Kalian mungkin nanti bakal kalian lihat sendiri bagaimana penampilannya dia, low profile dia, walaupun dia itu sudah sukses ya. Kita langsung tunggu aja. Nanti kalau misalnya udah datang, kita langsung obrol, kita langsung tanya-tanya, kita langsung ulas tuntas bagaimana Ismail ini merintis usahanya, bagaimana Ismail ini bisa survive di masa pandemi ini, bagaimana Mas Ismail ini menghadapi hambatan-hambatan bisnisnya. Pastikan yang namanya bisnis itu kan ada naik dan turunnya, bagaimana mengatasi hambatan tersebut dan apa aja sih hambatannya gitu kan. Jadi kita saksikan aja. Tapi jangan lupa kalian tetap harus subscribe dan klik lonceng Koze Indonesia TV karena kita bakal ngasih konten-konten yang menarik dan menginspirasi untuk kalian semua. Guys, intro dulu kali ya. Kozen Friends, finally kita udah bertemu dengan Mas Ismail. Halo Mas Ismail, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Ismail ini adalah orang yang sudah merintis usahanya dari nol hingga menjadi sukses. Dan dia bergerak di bidang sablon selama 17 tahun. Nah, boleh Mas Ismail memperkenalkan diri, memperkenalkan usahanya, dan memperkenalkan komunitas apa yang sekarang lagi dijalani? Dan pertama terima kasih buat Koze. Juga perkenalkan saya, nama lengkap sih Dani Ismail. Cuman Dani Ismail. orang-orang panggil saya Mail atau Ismail. Mail atau Ismail. Oke. Ya, saya bergerak di bidang sablon kaos, juga konveksi juga. Dan sekarang workshop di Rangkas Bitung, Banten. Rangkas Bitung, Banten. Oke. Ya. Dan sekarang saya membentuk satu komunitas yang bernama Asosiasi Sablon Indonesia. Asosiasi Sablon Ya, Indonesia. kebetulan saya salah satu, ya bukan utama sih, salah satu pengurus Pendiri. pendiri Asosiasi Sablon yang anggota sekarang sekitar 17.000 lebih. 17.000 lebih. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Gokil. Dan sampai saat ini masih bertambah terus. Dan tema juga visi misi sekarang masih terus dijalanin. Masalah misi kedepannya, visi kedepannya juga. Jadi alhamdulillah sih banyak manfaat. Ya. Wadah buat pemula, khususnya pemula. Wadah buat pemula. Iya. Itu sungguh mulia loh. Ya, itu kan salah satu komunitas, jadi harus ada isi. Oh iya, betul. Banyak komunitas yang terbengkalai. Oh iya, setuju saya. Jadi adanya asosiasi harus bermanfaat buat khususnya pemula pendatang baru. Pemula pendatang baru. Jadi kalau misalnya saya ingin belajar sablon, saya bisa masuk ke... Bisa. Walaupun saya nggak punya bisnis. Ya, Oh ya? jangankan ibaratnya pemula di dunia sablon, yang istilahnya gelap masalah sablon pun kita rangkul. Really? Iya, Oh my god. karena kebetulan sekarang ini saya kerja sama salah satu komunitas
lumayan besar di Rangkas itu, dia malah di luar jalur sablon. Di luar jalur sablon. Iya, tapi saya rangkul, saya bahas masalah visi misi asosiasi ini, dan dia sangat tertarik. Sampai saat ini dia bergabung. Oke. Gitu. Karena salah satu visi kita memberdayakan para pemuda. Memberdayakan para Ya, pemuda. memberdayakan dalam artian bukan berarti dalam yang udah mengenal dasar sablon, tapi yang belum paham sama sekalipun, ibaratnya pengangguran, anak jalanan atau gimana, tetap kita rangkul supaya bisa ada keahlian. Oke. Jadi komunitas asosiasi sablon Indonesia ini sudah banyak banget kegiatannya ya. Ya, kurang lebih begitulah. Tapi visi misinya benar-benar sangat mulia banget ya, dalam arti siapapun bisa belajar sablon walaupun dia nggak punya bisnis sablon gitu. Itu jarang ada komunitasnya seperti itu ya. Rata-rata banyak komunitas yang benar-benar khusus untuk para pebisnis sablon aja. Iya. Juga Gitu. mungkin kepentingan pribadi atau apalah. Betul. Dan kita juga sekarang lagi tahap mengadakan basecamp khusus asosiasi, yaitu bertujuan untuk pelatihan itu, dan itu umum, Oke. free. Apa alasan Mas Ismail bisa memilih usaha sablon? Kenapa nggak usaha yang lainnya? Kan banyak banget usaha lainnya nih, kuliner atau usaha properti atau apa segala macam dan lain-lain. Itu kan banyak banget. Kenapa sablon? Karena saya orang yang suka seni. Suka seni? Ya, jadi di sablon itu kita apa yang ngeluangin, ekspresiin masalah dari seni, desain, penempatan gitu. Sekarang orang misal pesan hanya ngasih foto, masalah ukuran, posisi segala macam kan kita. Ya. Nah, itu kepuasan sendiri. Jadi dari seni itu orang ngasih foto apa segala macam dan itu memiliki kepuasan sendiri. Ya. Itu alasan utama kenapa Mas Ismail memilih usaha sablon. Ya, dan untuk di kaos sendiri itu ibaratnya nggak bakalan ada matinya. Nggak bakalan ada matinya. Ya, kapanpun, siapapun udah pasti pakai kaos itu. Udah pasti pakai kaos itu. Iya, gitu. Jadi nggak ada istilah musim-musiman atau ini untuk anak muda aja, ini untuk ini, nggak ada. Karena Umum. ya kaos atau pakaian itu udah kebutuhan primer, betul. Ya, Semua orang membutuhkan. ya. Tapi apakah banyak orang juga yang custom kaosnya gitu? Ya, lumayan banyak juga sih. Jadi dari masalah segi bahan, model segala macam, ya kita ngejalanin sesuai permintaan aja. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Misal dari desain, model, jenis bahan, ya kita harus sesuai. Itu kepuasan sendiri, apalagi sudah beres produksi, kita lihat di jalan, wah ini produksi saya. Nah itu benar-benar kepuasan sendiri. Nah itu, kenapa sablon gitu? Pasti kan kalau misalnya udah merasakan kepuasan sendiri itu kan saat udah melakukan. Iya. Nah ini kan kalau sebelum Mas Ismail ini menjalankan bisnisnya ini, itu pasti kan ada planningnya dulu, tahapnya dulu, planningnya dulu. Saya mau bisnis apa dan kenapa memilih sablon gitu? Lo kalau mau nyablon, feeling dan logika lo perkuat. Feeling dan logika lu perkuat. Ya. Kalau untuk nyablon. Untuk nyablon. Kenapa? Karena nyablon itu sampai sekarang pun nggak ada hitungan pasti, dari masalah tinta segala macamnya. Nggak ada hitungan pasti. Nggak ada hitungan pasti. Ya, misal nggak kayak matematika lah, 1 + 1 udah pasti 2. Tapi kalau untuk di sablon itu misalkan berapa persen itu hanya kisaran aja. Oh. Makanya feeling, logika harus diperkuat. Oke, Dan ini dari situ- pengetahuan baru nih buat Jose and Friends. Jadi untuk buat kalian yang pelaku sablon atau ingin membuka usaha sablon itu apa kata Mas Ismail itu ada pengetahuan yang baru, yaitu kalian harus memperkuat feeling dan logika. Ya. Feeling dan logika itu sangat penting untuk apa Mas tadi seperti apa? Untuk feeling dan logika itu? Untuk meracik tinta,
Oke. dan juga bahan-bahan yang lainnya di sablon itu. Oke, dan kalian bisa dengar tadi Mas Ismail, Jadi nggak ada takaran khusus gitu. nggak ada takaran khusus Ya. ya. Dan mulai dari situ saya terus belajar. Akhirnya salah satu teman itu bilang, lu orang Bandung, kenapa nggak belajar di sana? Nah dari situ saya karena mulai asik di sablon, pulang saya ke Bandung, kerja keluar, pulang ke Bandung, diperdalam lah di Bandung. Gitu, diperdalam di Bandung, dan benar. Di Bandung saya banyak banget ilmu yang didapat. Disitulah saya terus ketagihan di sablon. Mhm. Ya namanya mungkin baru belajar, apalagi saya waktu itu masih ya labil lah istilahnya. Ada beberapa naik turun atau rasa jenuh apa segala macam ada gitu. Ada, dan mulai lagi ini jarak berapa tahun terus diperdalam lagi sampailah sekarang. Oke.